Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat perkasa yang berbahagia di kegiatan awal kegiatan KPM Ramadan ini kita juga mengawali kegiatan lintas25.com. Kita hari ini bersama dengan Bapak kita, Bapak Muhammad Husin MPDI, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kapas. Pak Husin, kira-kira apa latar belakang SMP Kapas harus memiliki peralatan seperti ini? Ustadz Tanto, saat ini kita berada di era digital. Kemudian di sisi lain komunikasi antar stakeholder ini karena kesibukan sehingga memungkinkan kita menyiapkan fasilitas yang memudahkan komunikasi antar sekolah dengan masyarakat dan tokoh-tokoh sekitar sehingga suatu ketika partisipasinya sangat kita harapkan untuk mengembangkan pendidikan di SMP Negeri Kapas ini. Kira-kira begitu ya. Ya betul Pak Wasin. Di samping itu juga mungkin ini untuk wadah anak-anak kita Pak Wasin ya. Biar anak-anak kita itu talenta-talenta yang dimiliki dari aspek akademis, non-akademis itu bisa terkomunikasi kepada orang tua gitu Pak Wasin ya. Iya, ini sudah barang tentu. Nah, media lintas25.com pas ini tentu sangat menarik karena sesuai dengan era saat ini. Anak-anak kita saya lihat mempunyai banyak kapasitas kompetensi yang perlu juga kita latihkan, kita didikkan keterampilan mereka sehingga dengan kecakapan yang dimiliki tentu kalau ketertarikan yang lebih tinggi bisa langsung juga diketahui oleh orang-orang tua mereka yang menjadi satu kebanggaan manakala anaknya ternyata anakku luar biasa begitu. Iya betul Pak Husin. Apalagi SMP Kapas ini dibilang bukan sekolah yang baru, cukup lama dan kita punya jejaring alumni yang luar biasa, bahkan ada yang menduduki pos-pos penting. Barangkali dengan podcast ini bisa menjadi tali silaturahim dengan beliau, mengikuti perkembangan adik-adiknya. Begitu Pak Husin, dengan alumni dan segala macam. Betul sekali. Nah, karena lintas alumni tentu mereka bisa memantau bagaimana perkembangan alma mater yang telah membesarkan mereka. Sudah barang tentu dengan fasilitas seperti ini, mereka tahu, saya yakin suatu ketika akan terjalin jalinan komunikasi yang intens pada kita. Partisipasinya sudah barang tentu di akhirnya sangat dibutuhkan untuk pengembangan sekolah yang telah mendewasakan mereka yang saat ini barangkali menempati puncak-puncak yang tertinggi. Ya, kita juga kepengen nanti ada semacam acara inspiratif ya dari alumni-alumni yang telah sukses. Tidak harus di bidang yang jabatan-jabatan tertentu, mungkin entrepreneur di sini di Bogor Pak Tek yang terkenal dengan sambal kraus mungkin ya. Itu bisa sharing kepada anak-anak. Mungkin kita harapkan begitu Pak Kursi. Jadi alumni-alumni bisa menginspirasi anak-anak berkembang sesuai passion mereka. Gitu. Iya, betul sekali Bang. Jadi potensi yang ada ini tentu media seperti ini mempunyai daya tarik tersendiri dan lebih menarik dan mereka bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi pada pola pikirnya ini yang kemudian untuk ditransfer pada adik-adiknya yang kemudian begitu. Ya, sahabat perkasa perlu saya sampaikan memang banyak alumni SPK Kapas yang sukses seperti Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo dulu pernah ke sini Pak Kosin dengan tim kedokteran dan segala macam melakukan pelayanan gratis, kemudian juga Pak Dendi mantan Kepala Dinas Pendidikan juga alumni sini dan banyak sekali termasuk kita pernah kedatangan salah satu alumni di Mabes Polri yang sekarang sudah Kombes. Dulu juga pernah datang ke sini, cuma kita dulu belum pernah punya alat ini sehingga barangkali kalau punya alat ini bisa berbagi pengalaman beliau selama di sini gitu Pak Kosin. Iya, tentu komunikasi jarak jauh bisa ya. Iya bisa, live gitu ya. Iya live sehingga ya mereka yang barangkali karena kesibukannya kita bisa secara live, bisa disaksikan kemudian usul sarannya tentu sangat membantu kita untuk bagaimana mengembangkan perkasa di kemudian hari begitu. Ya betul Pak Wasin. Meskipun kondisi SMP Kapas sekarang dengan dulu mungkin berbeda, sekarang banyak kompetitor, sehingga kita harus banyak berbenah
Iya. dan juga anak-anak itu bagaimana bisa berkembang sesuai dengan talenta masing-masing. Seperti kemarin, seperti Farel itu waktu Porprov itu Iya. lari 100 meter sprint nomor 1 di Oke, iya. Bojonegoro. Nah ini barangkali nanti kita akan arahkan bagaimana mereka bisa berprestasi sesuai bidangnya. Ya, tidak selalu anak bisa menemukan hidup dengan kemampuan akademisnya, talenta-talenta itu. Bahkan anak-anak mungkin yang punya kemampuan entertain, suaranya bagus, Iya. macam-macam, termasuk kegiatan-kegiatan ekstra Pak Mazin ya. Iya. Iya, betul. Jadi saya yakin anak-anak kita yang mempunyai potensi-potensi dasar yang ingin ditumbuh kembang dengan seperti ini ya, saya yakin akan menambah kepercayaan diri mereka. Karena apapun semuanya ini butuh latihan-latihan yang intensif sehingga akhirnya menjadi matang, menjadi generasi yang luar biasa. Ya, terakhir Pak Mazin, ini kan kita menjelang PPDB ya, barangkali apa sih kekuatan SMP Kapas yang membuat anak-anak adik-adik di kelas 6 SD atau orang tua bisa yakin bahwa inilah pilihan yang terbaik. Kira-kira apa yang bisa kita ceritakan Pak Gus lihat media ini kepada adik-adik kelas 6 sehingga mereka bisa menjadi pertimbangan apa yang akan mereka dapatkan kalau mereka memilih di SMP Kapas. Oke. Ya. Jadi daya tarik satu lembaga pendidikan ini tergantung bagaimana layanan terbaik kita. Manakala anak-anak kita secara karakter luar biasa, secara potensi kompetensi minimal yang dimiliki ini bisa tumbuh kembang, saya yakin anak-anak akan tertarik untuk kemudian ingin bersekolah di SMP Negeri 1 Kapas ini. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Husin. Demikian sahabat perkasa bincang santai kami dengan Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kegiatan podcast lintas25.com ini dimanfaatkan bukan hanya Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian anak-anak bisa mengisi kegiatan ini baik akademis, non akademis, berita lintas sekolah, kegiatan sekolah sehingga bisa tersampaikan ke orang tua, masyarakat, alumni dan lain sebagainya. Saya kira itu pertemuan ngobrol kita santai hari ini dan terima kasih Pak Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.